Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan ulaskan bersama-sama mengenai bagaimana thariqah alawiyah sesuai dengan apa yang diuraikan oleh para Habib-Habib dari beberapa video yang saya temui. Dan tentu beberapa waktu lalu itu sudah ada deklarasi ya, yaitu terbentuknya Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ininya siapa? Ngerti meren pendirinya atau yang mengetuainya. Dimana dalam beberapa waktu yang lalu dan berulang-ulang kali kita ulas ya, dari kitab Bughiyatul Mustarsyidin dengan mengutip dari beberapa tokoh, khususnya adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menunjukkan bagaimana keluar biasaan dari thariqah alawiyah atau thariqah ba'alawi, di mana di sini ya itu disebutkan ya, waqad qala qutbul irsyad Sayyid Abdullah Al-Haddad ma ahsanu fi hadha zamani min tariqat al-abi alawi waqad aqarra bidzalika ahlul yaman ma'a bid'atihim wa ahlul haramaini ma'a syarafihim wa hiya tariqatun nabawiyyatun la yastamiddu ba'duhum illa min ba'd fa in hasalaka, di mana tidak ada tarekat yang lebih baik di zaman ini daripada tarekat Ba'alawi. Dan penduduk Yaman itu mengakui keutamaan dari tarekat tersebut, meskipun ahli Yaman adalah orang-orang yang ahli bid'ah. Kemudian itu pun juga diakui oleh ahlul haramain, penduduk haramain Makkah dan Madinah, ma'asyarafihim, dan bersamaan dengan kemuliaan mereka. Lantaran tarekat ini adalah thariqatun nabawiyatun, thariqah Nabi. Dan tidaklah sebagian tokoh dari para kalangan habaib itu kecuali ngambil dari yang lain, kecuali ngambil dari sesamanya, maksudnya la yasamidu ba'duhum illa min ba'd, dan seterusnya. Kemudian juga dalam kitab yang lain seperti kitab Al-Manhajus Sawi Syarh Usul Thariqah As-Sadah Al-Abi Al-Ba'alwi, yang di awal-awal ini menyebutkan di sana inna tariqat as-sadah bani alwi aqwamut turuq a'daluha. Sungguhnya tarekat ini sama ya, ucapan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sungguhnya tarekat Ba'alawi itu adalah tarekat yang paling lurus, tarekat yang paling adil, yang paling pas. Sirah mereka itu sebaik-baik sirah yang terbaik. Wa innahum ala tariqatil muslah, dan seterusnya. Dan tentu itu adalah sebuah klaim ya. Adalah sebuah klaim yang tentu klaim ini luar biasa. Artinya tarekat-tarekat apapun, tarekat-tarekat manapun, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Rifa'iyah, Ghazaliyah, Khalwatiyah, Tijaniyah, ataupun tarekat-tarekat yang lain itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan dan keunggulan dari tarekat Ba'alawi. Ini luar biasa ya, subhanallah ini. Mari kita simak bersama-sama, itu satu video, banyak video nanti. Kita kumpulkan semuanya di sini. Pertama dari Habib Jindan ya, Habib Jindan ya, Habib Jindan bin Jindan. Coba kita putarkan ya. Kita berkeliling seluruh dunia kemana-mana, dan kita temukan wali-wali yang lebih hebat daripada leluhur kita. Allah.
Jadi ada seorang Habib yang namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Saqaf. Dia mengatakan, saya sudah keliling seluruh dunia. Dan saya tidak menemukan wali-wali yang lebih hebat daripada leluhur-leluhur kita. Ya. Artinya wali-wali dari kalangan habaib itu nggak ada yang seperti mereka. Nggak ada yang lebih hebat daripada mereka. Subhanallah. Ya. Terus? yang dijalankan oleh para salaf kita Nggak ada tarikat yang lebih yang lebih hebat daripada thariqah yang dijalankan oleh para salaf kita, para leluhur kita. Nggak ada. Alwi bin Abdullah bin Syahabuddin ya. Alwi bin Abdullah bin Syahabuddin. Nah, terus? Oleh sekali di dunia sama kamu temukan di dunia para wali-wali seperti sama sekalian. Maka di dunia itu Nabi bilang ini adalah Oke, bentar. Ini tidak diterjemahkan itu. Tidak ada wali-wali laisa kamahum. Tidak ada wali-wali yang sama seperti wali-walinya para habaib. La fid dunya, tidak di dunia, wala fil akhirah, tidak ada seperti di akhirat. Bahkan wala fil barzah. Subhanallah. Bahkan sampai di alam kubur itu nggak ada wali-wali yang sehebat para habaib Ba'lawi. Subhanallah ya. Cuma nggak diterjemahkan ini. Terus? Sesungguhnya saya besok di padang mahsyar, saya di padang mahsyar, di pelajaran saya, suruh orang-orang manusia ini suruh buka jalan. Buka jalan. Buat ahli Yaman. Yaman. Jadi nanti di padang mahsyar Rasulullah itu akan memerintahkan kepada orang-orang itu untuk membuka jalan kepada ahlul Yaman. Terus ahlul Yaman itu siapa? Yaman, yang dimaksud oleh Umar ya, Umar bilang yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tuh orang-orang Yaman pada mendekat. Siapa orang-orang yang mendekat kepada Nabi Muhammad? Yang Nabi suruh orang-orang buka jalan di jalannya. Siapa Nabi Muhammad bilang, siapa lagi yang berani? Dia dari ahlul Yaman yang berani jalan di depan yang sendiri bukan. Yang berani jalan. Siapa dari orang Yaman yang berani berjalan di depan Fagihil Mugaddam? Fagih Mugaddam dia baik ya. Jadi yang dimaksud dengan ahlul Yaman itu nanti di akhirat ya, itu maksudnya adalah tokoh-tokoh tadi. Ada Fagihil Mugaddam, Al-Imam Saqaf, Al-Imam Sakron, kemudian Al-Imamul Muhajir ilallah. Ngeri ya. Subhanallah. Luar biasa. Nah, kemudian berikutnya ini ada keterangan ya dari siapa Bapak Taufik As-Saqaf ini. Ya, coba simak. Dalam rahmat. Izin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai tarikat. Aliran tarikat itu banyak sekali. Ada Alawiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, dan Qadiriyah dan semacamnya. Bagaimana dengan seseorang yang tidak mengetahui aliran tarikat semacam itu? Apakah amal kebaikannya itu tidak sebernilai yang ikut tarikah atau bagaimana? Yang kedua, hadis al-ulama warasatul anbiya, itu ulama adalah pewaris Nabi. Kenapa statementnya adalah pewaris Nabi kok bukan penerus Rasul? Terus yang ketiga, azan pertama kali ini yang akan kita fokuskan itu pada ini ya, tarekat itu ya. Bilal. Kenapa tidak dikumandangkan oleh Rasulullah yang pertama kali? Dan pernah mendengar Allah sendiri melarang Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Apa alasannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Yang pertama tariqah. Tariqah itu banyak. Ya. Usul ilallah. Sampai kepada Allah Subhanahu. Sampai ke Allah. Itu adalah cita-cita dalam segala orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang sudah sampai. Dan dia tadi itu sudah tajribah. Sudah dia tadi itu
mengalami pada dirinya. Dari sini Dicoba. aku sampai kepada Allah. Hmm. Disitulah akhirnya mengajarkan kepada muridnya jadi thariqah. Oh, ngikuti ini caranya begini, oh ngikuti ini caranya begini, dengan tajribah tadi itu sampai dia usul ilallah menjadi thariqah. Kita berbicara thariqah alawiyah yang menghasilkan keluarnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Syekh Bakar bin Salim, Al-Attas, Al-Jufri, sampai kepada yang ada sekarang ini. Nah, Anda hadir di Gresik, ada Abu Bakar, ada hadir di Solo, Habib Ali, ada Habib Ali, Anda di Jakarta, Husain luar Batang, Al-Idrus, ada Habib Ali, Rahman, Anda datang semuanya ikut thariqah alawiyah yang banyak mengeluarkan hasil mengikuti itu. Kita belajar. Berarti selain apa namanya pengikut tarekat alawiyah itu jarang yang hasil. Wah, alawiyah. Yang sumbernya kepada Faqihil Muqaddam. Ya. Sumber tarekat alawiyah itu Faqihil Muqaddam ya. Sumber tarekat alawiyah itu Faqihil Muqaddam. Dan Sayyid Abdul Malik ini melahirkan Wali Songo, turunannya mereka. Ya. Jadi mereka Wali Songo mengikuti juga tarekatnya Faqihil Muqaddam. Karena itu. Jadi Wali Songo mengikuti tarekatnya Faqihil Muqaddam. Terus. Ini sebetulnya sudah lama tariqah Faqihil Muqaddam, cuma tidak dipelajari. Itu kita sekarang mempelajari tariqah Faqihil Muqaddam supaya tidak ngaku. Aing mata daik. Terus. Yang lainnya baru. Yang lainnya di Indonesia ini adalah baru. Tapi yang sudah mendarah daging bagi orang Indonesia adalah tariqah alawiyah. Dan itu yang sudah dirasakan oleh kita semuanya. Sampai sekarang kita ini dapat barokahnya mereka semuanya. Adapun yang lainnya ini adalah masih baru. Kita kepingin tetap aja kita lestarikan karena ini sudah banyak menghasilkan. Yang kita hadiri hal-halnya itu semuanya adalah keluaran daripada tariqah al-alawiyah. Ya promosi. Hanya gini, dari zamannya Wali Songo sampai saiki itu jarang yang tawasul kepada Faqihil Muqaddam itu ya, ila hadrati al-Faqihil Muqaddam. Dari kalangan pribumi ya, itu jarang. Jarang. Terus. Yes. Beberapa tahun yang lalu, 6 atau 7 tahun yang lalu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa tarekat Balawi itu atau tarekat Alawiyah itu tidak ada baiat, itu kadzab, pendusta ya, pembohong, pendusta. Terus. Mereka itu memiliki silsilah zahab, silsilah emas, rantai emas ya. Artinya sanad, rantai sanad emas dalam talqin zikir. Itu tarekat alawiyah, tarekat khususiyah, tarekat yang istimewa. Terus kenapa tarekat alawiyah itu disebut sebagai tarekat yang memiliki silsilatul zahab atau rantai sanad yang terbuat dari emas? Ya karena mereka adalah leluhur kalian, leluhur para habaib. Dan kalian jika kalian itu tidak mengambil tarekat ini, maka dari mana solusinya itu akan dapat ya. Terus mau lari kemana? Ainal mafar Oke, dan bagaimana? Bagaimana bisa dari kalangan para habaib itu bisa condong kepada selain tarekatnya habaib itu, pada selain tarekatnya Habib, mau itu Qadiriyah, Naqsyabandiyah ataupun yang lainnya. Jadi kenapa condong kepada yang lain ya karena kami ini itu tidak ingat dengan thariqat leluhur, thariqat datu ya, thariqat datu. Terus
Jadi sehingga ya kita tidak mendapatkan cahaya-cahaya mereka. Dan kami ini menjadi orang-orang yang muta'assibin. Ini susunannya ini rada ngaco ini. Yes, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Lanjut. Jadi orang yang ta'assub, orang yang fanatik. Fanatik. متعصبين ولا العمل ولا الشيء الا متعصبين Ya, لا ينفع tidak ولا هذه المشكله. Jadi dia itu nggak akan mendapatkan manfaat, nggak akan mendapatkan sesuatu. Terus? ولذلك نحن نرجو منكم انتشار في هذه الطريقه. Karenanya kami mengharapkan kalian itu untuk menyebarkan. Jadi intisyar, nasroha bukan intisyar. Kalau intisyar itu tersebar atau berdiri. Ya. Terus. Jadi harus menyebarkan tarekat ini supaya orang awam itu tahu tentang tarekat Alawiyah ya. Terus. Jadi yang pertama kali memasukkan agama Islam di Pulau Jawa, nah itu mengamalkan tarekat Alawiyah, kata Mbah Lutfi ya, sama kayak kata Mbah Taufik tadi itu. Terus. Tarekat Wali Songo itu tarekat Alawiyah, tarekat Alawiyin ya. Kalau Ali bukan jadi Alawiyah tapi Aliyah begitu. Gimana sih ini penisbatannya itu? Aduh. Jadi bahkan sampai tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah itu nyambungnya ya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi semuanya itu Alawiyah. Kita bertawari, al-mu'arrikin, kathir, kita dalam tadris, kita kathir, al-hudul almas, Hudul almas. Oleh karenanya kami itu tidak mengajarkan kepada kalian. Tapi ini hanya pengumuman ya, pemberitahuan kepada yang lain tentang tarekat ini, tarekat Datuk ya. Terus. Bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam Thariqah Alawiyah? Apakah perlu baiat ataukah ada amalan-amalan tertentu agar kita diakui sebagai pengikut Alawiyah? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thariqah Alawiyah itu adalah dipelopori oleh Sayyidina Fakih Al-Baghdad Muhammad. Pelopor pertamanya Ra'isus Subhah Sayyidina Fakih Al-Baghdad. Bentar ya. Oke. Thariqah Alawiyah ini nggak ada baiatnya. Nggak perlu wiridan khusus. Gimana sih katanya tadi ada baiat, yang ngomong tarekat Alawiyah itu ada baiat pendusta. Gimana sih? Terus ini ngomong nggak ada baiat. Terus clear ini. Kalau ada perlu wiridan, ada disediakan. Mulai kecil mungkin sampai sepanjang mungkin, sebesar mungkin. Ada wiridul latif, ada wiridul kabir, ada itu wiridnya ini, ada semuanya. Cuma intinya 5 hal. Thariqah Alawiyah ilmu. Kedua, amal. Ketiga, ikhlas. Yang keempat yaitu al-khauf. Takut kepada Allah Subhanahu. Takut. Kemudian yang kelima apa? Wara itu hati-hati. Wara, saudara. Lah kalau sudah begitu, Anda mengikuti Thariqah Alawiyah. Ya. Jadi Thariqah Alawiyah ini ingin membentuk kita manusia. Thariqah Alawiyah ingin membentuk manusia. Boleh. Thariqah yang dari Maghrib, ayat Thariqah Syadziliyah, Qadiriyah dan lain-lain. Maksudnya tidak ada mursyidnya. Maksudnya kalau Thariqah yang lain, itu mursyid, itu muqaddam, itu mursyid. Kenapa di Thariqah Alawiyah nggak ada seorang mursyid? Mungkin nggak kelihatan, nggak masyhur, dan tidak ada baiat untuk masuk Thariqah Alawiyah. Mohon penjelasannya, Beb. Pertanyaan menarik sekali.
walaupun sebenarnya nggak ada hubungan dengan bahasan yang kita bahas saat ini tentang Sahih Bukhari, tetapi tentang thariqah. Guru kami Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sami menulis satu kitab yang lebih dari 500 halaman, judulnya Al-Manhaj As-Sawi fi Syarh Thariqah Bani Alawi. Ya, kitab menjelaskan tentang 5 pondasi daripada pondasi Thariqah Alawiyah. Apa itu 5 pondasinya? Al-ilm, ilmu; amal, praktek terhadap ilmu; ikhlas, ketulusan; khauf, rasa takut kepada Allah; wal wara', kehati-hatian di dalam perkara syubhat, halal dan haram. Ini pondasi daripada Thariqah Al-Alawiyah. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ketika disampaikan tentang 5 pondasi Thariqah Alawiyah ini, ya, padahal pondasi seluruh tarekat itu ya ilmu dan amal semuanya. Ya, terus mendengar itu kagum dan mengatakan hadza lubuddin, ini adalah intisari dari agama Allah. Beliau bilang begitu. Jadi pondasinya ada, tetapi juga setiap thariqah itu punya ciri khas. ciri khas. Ya kan, sebagaimana Syadziliyah punya thariqah, punya ciri khas dari yang membedakan dia dengan thariqah yang lainnya, seperti thariqah Naqsyabandi juga punya ciri khas, Tijaniyah dan lain sebagainya. Ya, Imam Al-Ghazali atau thariqah Al-Ghazaliyah juga punya ciri khas. Ya, demikian halnya juga thariqah Alawiyah punya ciri khas. Salah satu ciri khasnya rusumuhum mahwa rusum. Apa itu? Tadi antum sebutkan tentang thariqah lain itu ada bentuk fisiknya. Ya kan, ada atributnya seperti mursyid thariqah dan lain sebagainya, ya, baiat atau lain sebagainya. Dalam thariqah Alawiyah bukan tidak ada banget tentang baiat. Saya tahu betul ada yang namanya baiat. Bahkan saya secara pribadi, kita waktu masa di Hadramut kita dibaiat oleh guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Terus juga bahkan di dalam thariqah juga disebutkan oleh Habib Idrus bin Umar Habsyi, yaquluna bi akhdhil bai'ah wa talqin wal khirqah. Mereka ada yang namanya bai'ah, ada yang namanya khirqah, ada yang namanya talqin. Bahkan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan juga di dalam kitabnya Al-Uqudud Durriyah itu menyebutkan sanad al-bai'ah di dalam thariqah, sanad al-khalwah di dalam thariqah, sanad al-talqin di dalam thariqah al-alawiyah, sanad rantaian periwayatan apa lagi namanya al-khirqah, ya, itu beliau ada sanad tersebut. Banyak hal. Nah, hanya saja salah satu ciri daripada thariqah Alawiyah sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Abdul Balfaqi, rusumuhum mahwa rusum. Atribut atau ciri khas mereka adalah menghapuskan segala bentuk atribut. Jadi atribut mereka apa itu? Atributnya adalah menghapus atribut. Ente nggak bakal lihat atributnya mereka, nggak kelihatan. Mereka mau keluar kemana aja, nggak usah jauh-jauh, lihat kayak tokoh-tokoh habaib kita sekarang, Habib Umar bin Hafidz, Abu Bakar Masyhur, Habib Salim Syatiri, ada atribut khusus yang mereka miliki? Enggak. Ya, mereka masuk ke mana aja, tetapi mereka pun punya jati diri, punya identitas yang membedakan mereka dari yang lain, tetapi identitasnya ini ya seperti itu, nggak nampak, masuk kepada semuanya. Ada salah satu ciri thariqah Alawiyah. Terus juga seperti tadi saya katakan tentang talqin mereka ada, tentang bai'ah mereka ada, asanid juga semuanya ada lengkap, ya. Tetapi mereka juga punya ciri khas. Salah satunya juga antum tadi sebut tentang thariqah Syadziliyah, thariqah Ghazaliyah, ya. Di dalam kitab Tajul Awas yang dikarang oleh Habib Ali bin Husain Al-Attas ketika menyebutkan tentang thariqah Alawiyah, salah satu cirinya mereka atau warna mereka itu adalah penggabungan antara thariqah Syadziliyah dengan thariqah Al-Ghazaliyah. Apa itu? Thariqah Al-Ghazaliyah ini lebih condong kepada riyadhah, kepada penempaan mujahadah, penempaan jiwa, hati, ya, untuk kesucian jiwa sanubari mereka. Makanya kita dapatin dalam kitab Ihya Ulumuddin keras banget, kita disuruh begini, kita disuruh begitu. Ada thariqah Al-Ghazaliyah, artinya usaha yang nyata untuk pensucian jiwa. Nah, ini dilakukan oleh Sadatun Al-Alawiyin dan dijadikan kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali adalah kitab sebagai rujukan utama mereka. Dan seluruh tarekat itu pun juga sama, melakukan penempaan terhadap hati. Tidak hanya Ghazali saja, ya, apalagi Balawi saja. Tuh, lanjut. Sebab al-kasab, usaha untuk pensucian jiwa itu harus dilakukan, dan mereka melihat salah satu metode untuk usaha pensucian jiwa adalah yang dijabarkan oleh Imam Al-Ghazali, baik di Bidayatul Hidayah atau di Arba'in atau di Minhaj atau di
Ihya Ulumuddin atau di dalam kitab-kitab yang lainnya. Tetapi juga mereka nggak hanya sekedar berpegang kepada kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, mereka juga bertumpu menggabungkan dengan Thariqah Al-Syadiliyah. Thariqah Syadiliyah ini lebih kepada berserah secara mutlak kepada Allah dan menunggu anugerah Allah di dalam pensucian itu. Jadi penggabungan kepada keduanya. Dan hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh di dalam kumpulan ucapan yang tersebut di dalam kitab yang berjudul Al-Ibriz. Ntar kita cari ya. Majmu' atau fi Irsyadat al-Fatawa fi Ulum Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu disebutkan apakah mungkin penggabungan antara dua thariqah yang berbeda yang seakan bertolak belakang antara thariqah Al-Ghazaliyah dengan Syadiliyah, disebutkan memungkinkan hal itu, dan itu adalah salah satunya ciri daripada thariqah Al-Alawiyah. Ya, kalau kita mau bicara panjang lebar lagi masih banyak lagi. Dan sebenarnya thariqah Alawiyah itu lebih kepada jalan hidupnya tokoh-tokohnya. Ketika kita melihat segala kehidupan mereka, kita bisa mengambil pelajaran, inilah cara mereka hidup, cara mereka menghamba kepada Allah yang harus kita teladani. Abdullah Haddad mengatakan, ilzam kitab Allah, watba' sunnatan, wajtad hadakallah bil aslafi. Lazimi kitab Allah, ikuti sunnah Nabi Muhammad, dan teladani para salaf terdahulu dari mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kaitannya para habaib. Teman-teman ini datang secara tidak sengaja, saya rasa kebanyakannya kemudian mengikuti thariqah Al-Ba'alawi seperti saya. Dalam hal pikiran-pikiran yang kita baca antara Ratib Haddad, antara Kalau saya enggak. Baik sengaja atau enggak sengaja. Enggak. Terus antara doanya wiridnya Syekh Bakar bin Salim yang tadi Allahumma ya hadi masultan ya hadi ma'isan, bacaan habis sholat juga yang dari kitab Khulasatul Madad dan lain sebagainya, itu adalah bacaan-bacaan zikirnya thariqah Al-Ba'alawi ya. Thariqah Al-Ba'alawi itu masuknya nggak pakai adanya bai'ah, lain halnya dengan thariqah katanya Mbak Lutfi tadi ada bai'atnya, gimana sih? Bingung. Terus siapa? Bapak Taufik Segaf juga bilang tarekat Ba'alawi itu nggak ada bai'atnya. Thariqah itu jalan menuju Allah, pentertiban zikir, pentertiban amalan-amalan harian, itu namanya thariqah gitu ya. Ada thariqah Naqsyabandi kalau teman-teman pernah dengar. Ada thariqah lagi namanya thariqah Qadiriyah gitu ya. Ada lagi thariqah Syadiliyah dari Abdul Hasan Asy-Syadili. Nah, ini semua thariqah-thariqah yang disebut ini adalah thariqah ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah. Nah, teman-teman jadi sekalian, di antara thariqah-thariqah itu ada thariqah Al-Ba'alawi. Thariqahnya para habaib-habaib kita sampai dengan sekarang. Itu maksudnya nggak pakai bai'at-bai'atan kita mah, gitu ya. Pokoknya kamu baca zikirannya biasa-biasa, habis selesai baca zikir jangan lupa kirimin Fatihah kepada yang menyusun zikiran tersebut, kan gitu. Habis baca zikirannya Syekh Bakar bin Salim, baca Fatihah. Habis baca Al-Wird Latif, zikir pagi sore tuh, nah baca Fatihah buat Habib Abdullah bin Alwi Haddad yang nulis kitab ini. Habisnya baca kitab ini, saya nggak pernah lupa untuk sebelum majelis sama sesudah majelis kita bacakan Fatihah, kan gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu cara kita menghubungkan diri sama sahibul thariqah, sama orang yang punya pikiran tersebut atau punya. Di dalam thariqah Ba'alawi ada sistem bai'at dulu Habib sebelum masuk ke thariqah. Semua thariqah ada bai'atnya. Nah, semua ada bai'atnya. Tadi nggak ada, gimana? Bingung. Kecuali thariqah Al-Ba'alawi. Tapi di dalam thariqah Al-Ba'alawi kalau saya lihat mereka kurang mementingkan tentang bai'ah. Mereka lebih condong perhatiannya kepada bagaimana orang itu masuk di dalam thariqah dikit thariqah, karena thariqah Al-Ba'alawi itu ketika Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ditanya, beliau mengatakan thariqah Al-Ba'alawi, thariqah Ahlul-Bait, ilmu, mengamalkan ilmu, al-khauf, takut sama Allah, al-ikhlas, al-wara. Selama orang itu bisa diajak ke dalam 5 hal ini, maka dia tanpa disadari udah masuk thariqah Al-Ba'alawi walaupun tanpa dibayar. Sehingga kita lihat jarang sekali dari tokoh-tokoh kita, aulia kita, ulama kita Al-Ba'alawi yang membayar. Walaupun kita alhamdulillah
dibaiat oleh guru mulia kita Habib Umar. Tapi kita lihat Habib Umar, Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Zain bin Sumait, Habib Hasan Asy-Syatiri, Habib Abdullah bin Syahab, Aulia Tarim, jarang kita lihat mereka itu membaiat tamu-tamu yang ada, membaiat para santrinya pun, membaiat para muhibbin, kecuali mereka minta baiat. Dan di antara mereka menolak ketika diminta. Saya laisa hak, saya nggak pantas membaiat orang. Luar biasa ya. Memang Tariqah Al-Ba'alawi ini kalau kita lihat lebih mementingkan orang itu mengamalkan Tariqah daripada memakai bendera Tariqah. Kita lihat Tariqah Al-Ba'alawi sangat jarang mengibarkan bendera Tariqah. Lain dengan Tariqah yang lain, kita lihat yang ini. Tariqah Al-Qadiriyah dengan benderanya, Nasyabandiyah dengan benderanya, Tariqah Idrisiyah dan seterusnya, dan itu hak mereka. Tapi Al-Ba'alawi kita lihat beliau tampil tanpa bendera Tariqah. Beliau tampil dengan akidah, akhlak, ilmu, sehingga orang itu masuk dalam Tariqah tanpa dia sadari. Sehingga tidak ada benturan Tariqah Al-Ba'alawi dengan Tariqah apapun. Dan kita lihat sebagian Tariqah saling berbenturan pengikutnya. Tariqah Al-Ba'alawi tidak ada benturan. Kenapa? Dia nggak pakai bendera. Benturan itu karena dengan bendera ini dengan bendera ini bersaing. Tapi Al-Ba'alawi, tarekat kok bersaing gimana sih? Justru tarekat itu menghilangkan persaingan. Gimana? Beb. Lanjut. Menggunakan bendera. Kecuali orang-orang khusus yang ingin berjalan di Tariqah Al-Ba'alawi atau mengambil Tariqah tabarukan. Nah, mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan para salih. Ada satu cerita dari Habib Alwi bin Syihab. Habib Alwi bin Syihab. Habib Alwi cerita dulu ada seorang Alawiyin, jadi Sayyid. Habib. Dia nggak bertorikoh Alawiyah, dia torikohnya Sanusiyah. Jadi ada satu torikoh namanya Sanusiyah. Jadi kan banyak Naksabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Sanusiyah dan lain-lain. Padahal dia Sayyid, cucunya Fagil Mugaddam. Dia ikut Sanusiyah, nggak ikut Alawiyah. Dia tidur, mimpi. Terjadi hari kiamat. Terjadi apa? Hari kiamat. Dia minta tolong sana, minta tolong sana. Dia minta tolong ke Imam Sanusi. Imam Sanusi itu yang punya torikoh Sanusiyah. Imam Sanusi bilang, antum ini Sayyid kok minta tolong sama saya? Antum ini cucunya Fagil Mugaddam. Kurang apa Fagil Mugaddam? Minta tolong sama Fagil Mugaddam. Saya di bawahnya Fagil Mugaddam. Sana minta tolong sama Fagil Mugaddam. Datang ke Fagil Mugaddam. Ente ngaku cucunya anak tapi tidak jalan. Kenapa yang anak jalan? Sana minta tolong sama Imam Sanusi. Jangan minta tolong sama anak. Jadi kayak bola pingpong, dilempar sana, lempar sana, lempar sana. Kebingungan, nangis, akhirnya bangun, dia langsung tobat, dia langsung kembali ke Tariqah Alawiyah. Di Tariqah Alawiyah ini luar biasa. Nasyikamaha, tidak ada kayak Tariqah Alawiyah. Nasyikamaha. Tariqah tanpa bayat, langsung ente amalkan, bersanad jelas. Orang-orang yang jelas. Sudah sama, nggak ada bayat. Terus di awal tadi ada bayat, gimana sih? Clear, menges. Jadi langsung Ihya Ulumuddin diamalkan, kitabnya itu Haddad diamalkan, kitabnya Habib Ali Habsyi diamalkan. Udah nanti Tariqah Alawiyah berarti. Dan nanti akan yuhsyaru ummatan wahdah. Tariqah Alawiyah ini yang bertariqah Alawiyah akan dikumpulkan jadi satu nanti di akhirat nanti. Subhanallah ya. Jadi itu teman-teman ya. Dari apa yang disampaikan dari beberapa Habib-Habib itu, dan juga ada Habibahnya itu satu, mengenai tarekat Alawiyah. Ketika dibandingkan dengan tarekat-tarekat yang lain, ya masyikamaha, nggak ada tarekat yang mampu untuk mengungguli tarekat Alawiyah nih. Padahal kalau tarekat itu, ajaran tarekat itu sendiri itu adalah menghilangkan persaingan, menghilangkan keakuan, menghilangkan segala penyakit-penyakit hati. Nah, ini kok bisa sebuah tarekat diklaim sebagai sebuah tarekat yang wow, nggak ada seperti dia. Ini menjadi satu hal yang aneh. Patut dipertanyakan itu. Apalagi dengan mengklaim tadi inna tariqata sadatina al-abi alwi aqwamut turuqi wa a'daluha. Wasiratuhum ahsanus siyar. Wahiyat tariqatul musla. La yasamidu ba'duhum illa min ba'd. Dan seterusnya. Subhanallah ya.
Itu barangkali ya, bisa jadi renungan untuk kita semua. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.